Kami ucapkan selamat datang kepada penjabat Bupati Kota Waringin Barat beserta dengan rombongan di Aula Kecamatan Pangkalan Lada. Hadirin kami silakan duduk kembali. Berikut akan kami tampilkan tari pembuka dari Sanggar Seni Semansa Pangkalan Lada, tari pedalaman Permati Beras. Dengan penari Siti Nur Harisa, Ita Rosita, Alia Nur
Yang terhormat penjabat Bupati Kota Waringin Barat Bapak Anang Dirjo SPNM, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat Dapil 3, yang kami hormati PLT Sekretaris Daerah Kota Waringin Barat, yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, yang kami hormati camat beserta unsur pimpinan Kecamatan Pangkalan Ladang, yang kami hormati Kades, PJ Kades, BPD, Delegasi Desa, se-Kecamatan Pangkalan Ladang, dan seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabe. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat serta umur yang panjang, sehingga kita bisa bersama-sama hadir dalam rangkaian acara Musrenbang RKPD Kabupaten Kota Waringin Barat tahun anggaran 2024 tingkat Kecamatan Pangkalan Ladang pada tanggal 1 Februari 2023. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, meningkatkan rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme, marilah bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Memasuki acara selanjutnya, pembacaan doa kepada yang bertugas dari Kaula Bapak Yusran SHI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Hamdan lisyakirin, hamdan na'imin, hamdan li'anam wa rabbina. Ya Rabbana lakal kama yabtaghi jalali wa karim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala nikmat dan karunia-Mu
pada hari ini kami hadir di tempat ini memanjatkan doa kehadiratmu pada acara Musrenbang RKPD Kabupaten Kota Waringin Barat tahun anggaran 2024 tingkat Kecamatan Pangalan Lada. Semoga mendapat ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua, kepada para pemimpin kami, khususnya kepada segenap peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Kota Waringin Barat tahun anggaran 2024 tingkat Kecamatan Pangalan Lada ini. Berilah kekuatan iman, kesehatan jasmani dan rohani yang sempurna, agar kami semua dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, agar musyawarah ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik bagi pembangunan dan kemajuan daerah kami. Ya Allah, Tuhan Maha Bijaksana, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami, agar segala langkah dan usaha kami dapat mengantarkan daerah kami menjadi daerah yang makmur, aman, damai dan sentosa, serta masyarakatnya sejahtera lahir dan batin di bawah naungan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pahlawan kami. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Yusran SKI atas pembacaan doa yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya. Marilah sejenak kita simak bersama laporan Camat Pangalan Lada kepada Bapak Robi Setiawan SSDP MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabe. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Kota Waringin Barat, Bapak Anang Dirjo SPMN, yang kami hormati, yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat beserta seluruh jajaran Dapil 3, yang kami hormati Bapak PLT Sekda Kabupaten Kota Waringin Barat, yang kami hormati seluruh kepala OPD se-Kabupaten Kota Waringin Barat, yang kami hormati rekan kerja kami Bapak Kapolsek Pangkalan Lada, Bapak Dan Rangil 101405 Pangkalan Banteng yang membawahi wilayah Kecamatan Pangkalan Lada, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lada, yang kami hormati Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan Wilayah Pangkalan Lada, yang kami hormati Bapak Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pangkalan Lada, yang kami hormati Kepala Balai Penyuluh Keluarga Berencana, yang kami hormati seluruh pimpinan Puskesmas, pimpinan Puskesmas Sungai Rangi, pimpinan Puskesmas Pandu Sanjaya, pimpinan Puskesmas Pangkalan Lada, yang kami hormati seluruh pimpinan perusahaan yang hadir dari PT Astra, PT Surya Sawit Sejati, PT Primus Sentosa, dan yang lainnya. Yang kami hormati dan yang kami banggakan seluruh kepala desa, ketua BPD, ketua TPPKK, serta seluruh tim Musrenbang tingkat kabupaten yang hadir dari tingkat desa. Yang kami hormati ketua beserta jajaran Forum Pembaluran Kebangsaan Kecamatan Pangkalan Lada, yang kami hormati ketua FKKS Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Pangkalan Lada, yang kami hormati Perumda PDAM wilayah Pangkalan Lada, yang kami hormati seluruh tokoh
seluruh tamu undangan yang hadir dalam rangkaian acara Musrenbang RKPD untuk tahun anggaran 2024 tingkat Kabupaten Kota Waringin Barat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita hadir bersama-sama di Aula Kecamatan Pangkalan Lada dalam rangkaian Musrenbang RKPD Kabupaten Kota Waringin Barat tingkat Kecamatan Pangkalan Lada untuk tahun anggaran 2024. Selanjutnya mohon izin Bapak PJ Bupati Kota Waringin Barat, kami melaporkan kondisi wilayah Kecamatan Pangkalan Lada. Kecamatan Pangkalan Lada sampai dengan saat ini tercatat kurang lebih ada 34.000 jiwa, kemudian terdiri dari 17.000 laki-laki, kemudian 16.500 itu perempuan. Kemudian luas wilayah Kecamatan Pangkalan Lada merupakan kecamatan yang paling kecil luasannya di Kabupaten Kota Waringin Barat, yaitu seluas 229 km persegi. Namun dengan luasan paling kecil tersebut, justru kepadatan penduduknya adalah yang tertinggi di Kabupaten Kota Waringin Barat, yaitu 150 jiwa per kilometer persegi. Jadi kurang lebihnya luas wilayah Kecamatan Pangkalan Lada kurang dari 5% dari luas Kabupaten Kota Waringin Barat. Kecamatan Pangkalan Lada saat ini terdiri dari 11 desa definitif dan 1 desa persiapan atau desa pemekaran, desa persiapan Pangkalan Lada yang nantinya akan menjadi ibu kota Kecamatan Pangkalan Lada, karena sebelumnya Desa Pandusanjaya, kemudian pemekarannya berada di ibu kota kecamatan. Kemudian di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada ini ada 50 rukun warga, kemudian ada 218 rukun tetangga, kemudian ada 3 puskesmas wilayah kerja yang bertugas di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada, kemudian ada 1 puskesmas yang keberadaannya di masuk Kecamatan Umay, namun desa yang dicakup adalah mayoritas di desa wilayah Kecamatan Pangkalan Lada. Kemudian untuk komoditi yang menjadi primadona ataupun yang betul-betul menjadi pusat ekonomi kegiatan masyarakat, yaitu perkebunan kelapa sawit yang luasannya mencapai 9.000 lebih, kemudian juga tanaman lainnya, karet, kelapa dan sebagainya, cukup produktif di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada. Kemudian untuk pertanian ada 2 lokasi desa yang masih eksis, yaitu di Desa Pangkalan Dewa dan Desa Purbasari. Kemudian untuk palawija ini menyebar hampir di seluruh wilayah desa. Kemudian juga lahan pekarangan juga dimanfaatkan, karena di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada murni dari 11 desa definitif ini semuanya dari ex transmigrasi. Kemudian untuk perikanan, nila, bawal, lele, pati dan sebagainya ini menyebar juga di seluruh desa. Mungkin kalau kita melintas di Jalan Poros Ayani ini di Sungai Melawe itu banyak tulisannya jual bibit ikan, kemudian dan lain-lainnya. Jadi memang cukup produktif masyarakat kita dalam budidaya ikan air tawar. Selanjutnya, selain di bidang pertanian dalam arti luas, Kecamatan Pangkalan Lada juga memiliki beberapa potensi lainnya. Antara lain adalah potensi wisata, yaitu salah satunya adalah agrowisata Tani Subur yang tingkat kunjungannya adalah tertinggi kedua setelah kawasan Bugam Raya untuk di Kota Waringin Barat. Hanya saja kemarin di saat pandemi kurang lebih 2 tahun itu terpaksa tutup kegiatan wisata di agrowisata. Kemudian Kecamatan Pangkalan Lada juga dikenal dengan program integrasi sawit sapi. Jadi dalam kurang lebih 4 tahun kami bertugas di sini, itu sudah banyak sekali Pak PJ kunjungan, bahkan dari Papua dulu untuk peternakan integrasi sawit sapi ini, kemudian juga dari Kalbar kemarin Pak, kemudian bahkan yang 2022 kemarin itu dari Thailand Pak. Jadi setelah diterima oleh Pak PJ Bupati, mereka juga berkunjung di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada dari Provinsi Surat Thani, Thailand. Kemudian
orang UMKM ini nanti mungkin Bapak Ibu yang hadir bisa melihat produk-produk UMKM yang sudah kita hadirkan di sisi kanan aula. Nanti silahkan dibeli Bapak Ibu sekalian, karena produknya insya Allah sesuai dengan selera kita semua. Kemudian juga kita meningkatkan UMKM. Nah, kemudian juga kemarin beberapa waktu yang lalu untuk meningkatkan UMKM kita yang ada di wilayah Kecamatan Pangkalanada, yaitu biar naik kelas, tidak hanya jual keliling. Jadi kemarin kita laksanakan Pangkalanada Expo, alhamdulillah boleh dibilang sukses. Meskipun lokasi kecamatan kita jauh dari pemukiman masyarakat yang ada di desa. Kemudian pada saat ini ada juga pengembangan potensi tanaman porang, kemudian talas bening di beberapa desa. Kemudian ada juga ulat maggot. Ulat maggot ini sentra awalnya seingat saya itu di desa Kadipi Atas. Ini sangat menjadi solusi untuk persampahan rumah tangga, karena tidak perlu dibuang begitu saja, tetapi bisa dijadikan pakan untuk ulat maggot. Yang ulat maggot ini bagus untuk menggemukkan hewan ternak seperti ayam, bebek, kemudian juga perikanan. Ini sudah dibuktikan di beberapa lokasi desa, dan kalau tidak salah juga Pak Sutiana sudah juga mulai menggeluti budidaya ulat maggot ini. Kemudian sarana pendidikan di wilayah Kecamatan Pangkalanada ada 14 TK, kemudian 21 SD, kemudian ada SMP ataupun MTS sejumlah 7, kemudian SMA atau SMK atau Alia ini ada 3, yaitu SMA Negeri 1 Pangkalanada, kemudian ada Alia di Pangkalandewa, kemudian SMK Negeri 1 Pangkalanada. Dan kemarin pada saat kunjungan Pak Gubernur di tahun 2021, mungkin Pak PJ ada arahan Bapak Gubernur pada saat itu untuk menyiapkan lahan bangunan SMK di wilayah Kecamatan Pangkalanada. Dan tahun 2021 tersebut sudah kita sampaikan usulan tersebut melalui kabupaten, kemudian juga diteruskan ke Pak Gubernur saat itu melalui pemerintah provinsi, dan mudah-mudahan bisa kelanjutannya bisa diwujudkan. Itu harapan dari masyarakat Pangkalanada. Karena kalau melihat dari jumlah SMP, kemudian juga orientasi wilayah dengan desa-desa yang berbatasan, itu banyak SMP yang secara zonasi mereka akan kesulitan untuk masuk di SMA ataupun SMK negeri apabila digunakan zonasi. Mudah-mudahan bila terwujud ini, jadi yang diusulkan kemarin ada kurang lebih 5 hektar lahannya di desa Kadipi Atas. Jadi secara legalitas tanah ini sudah masuk di fasilitas umum. Saya kira ini tidak masalah, hanya mudah-mudahan nanti bisa diwujudkan untuk kemajuan pendidikan di wilayah Kecamatan Pangkalanada. Nah, kemudian di wilayah Kecamatan Pangkalanada memang belum ada rumah sakit karena mungkin cukup dekat dengan Semangga. Namun mengingat di tahun 2022 ini Pak Kapolsek kemarin pernah berkoordinasi juga dengan kami, dengan Pak Danramil, bahwa angka laka lantas di wilayah Jalan Ayani ataupun jalan menuju Lamandau ini ternyata cukup tinggi, Pak, terutama di musim penghujan. Jadi kadang-kadang ambulan desa ini sering dimanfaatkan tidak hanya melayani masyarakat yang ada di desa tersebut, tapi juga pengguna jalan dari berbagai wilayah yang melintas di wilayah Kecamatan Pangkalanada. Nah, kemudian untuk wacana ke depan, apabila memang Provinsi Kota Waringin ini terwujud, kemudian juga sudah IKN nanti terwujud, tentu wilayah Kecamatan Pangkalanada menurut pemikiran kami perlu dipersiapkan sebagai salah satu spot rest area. Karena kalau kita lihat semakin padatnya perjalanan, ini rest area ini belum terbentuk. Justru saat inilah yang paling memungkinkan apabila
dipersiapkan dengan sebaik-baiknya karena ini akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Kota Waringin Barat dan Kecamatan Pangkalan Lada pada khususnya. Selanjutnya kami sampaikan juga bahwa beberapa waktu terakhir ini sudah ada komunikasi dari pihak koperasi sekunder yang dari gabungan beberapa koperasi plasma kelapa sawit yang ada rencana untuk pembangunan pabrik kelapa sawit yang bertempat, kalau tidak salah itu nanti masuk wilayah Kecamatan Pangkalan Lada, yaitu di Pangkalan 3, Pangkalan Dewa, dan Pandusen Jaya. Jadi itu pas di titik perbatasan 3 desa, dan secara kawasan kalau tidak salah itu APL, ya Bu Kris ya, APL. Jadi mudah-mudahan ini bisa betul-betul terwujud, karena kalau dana dari BPD PKS pusat ini bisa kita serap, yang katanya kalau tidak salah sampai di atas 100 miliar, ini sungguh luar biasa. Pabriknya belum jalan, uangnya sudah berputar. Nah, inilah harapan kita semua demi kemajuan Kabupaten Kota Waringin Barat serta kemajuan desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada. Selanjutnya, dalam rangkaian Musrenbang RKPD, bahwa tahapan demi tahapan telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan dalam penyampaian usulan, mulai dari tingkat musyawarah dusun, kemudian juga musyawarah tingkat desa, kemudian penyusunan RKPDes. Ini sudah dilaksanakan di tahun 2022 dan kemarin sudah diinput ke dalam aplikasi SIPD. Mudah-mudahan skala prioritas yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat ini bisa menjadi perhatian dari OPD-OPD terkait, karena memang secara umum kebutuhan dasar di tingkat Kecamatan Pangkalan Lada, baik itu jalan, kemudian juga air, PDAM juga sudah masuk, kemudian kelistrikan ini sudah tercapai. Namun tentunya fasilitas-fasilitas pendukung untuk masyarakat masih perlu kita pikirkan, terutama jalan-jalan produktif untuk usaha tani, kemudian juga perkebunan dan yang lainnya. Jadi demikian yang dapat kami laporkan. Mohon maaf apabila ada hal yang belum berkenan. Kami akhiri bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya. Marilah sejenak kita simak bersama sambutan Kepala Bapeda Litbang kepada Bapak Dr. Insinyur Juni Gutong SDMTP. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tabe. Yang terhormat dan kita banggakan bersama Bapak PJ Bupati Kota Waringin Barat. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili dalam hal ini Bapak Sutiana. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi DPRD atau juga anggota DPRD Dapil Pangkalan Lada. Yang kami hormati Bapak Camat Pangkalan Lada. Yang kami hormati Bapak Asisten Kepala Bagian, dan yang kami hormati juga yang kami banggakan Kepala UPD Kabupaten Kota Waringin Barat
hadir bersama kita ada Kepala Dinas Perindak dan UKM, hadir Pak Ibu Cantik, ya merasa. Yang saya hormati Ibu Kris dari DPHP, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata, OLD, yang kami hormati Bapak Rustam, tadi secara tegas dijelaskan disampaikan Pak Camat, sudah sebelum mulai sudah diusulkan Pak, yaitu sekolah yang di Pangkalan Dada. Yang kami hormati Bapak Agus Basra dari P2KB KB. Yang kami hormati juga hadir bersama kita Kadis Perkim, ini yang kesana kemari. Yang kami hormati ini Pak Yudaya, pimpinan seluruh desa karena kepala PMD. Yang kami hormati Bapak Kadis Kesehatan, ini yang paling diidolakan oleh Pak Presiden, soalnya stunting, stunting Pak. Yang kami hormati Bapak Kadis PUPR, ini juga idola kita semua karena infrastruktur menjadi hal yang sangat diharapkan. Ada Kepala Bapenda. Kepala Bapenda ini berkaitan dengan meningkatkan pendapatan. Pendapatan harus naik 100%. Ini kalau nggak dimotivasi nanti tenang-tenang. Yang kami hormati Kadis Kominfo, ini luar biasa Pak Kadis Kominfo ini. Ada sesuatu yang luar biasa dari Kominfo yang kita dapatkan, yaitu tentang kemajuan teknologi. Harapan Pak PJ kemarin itu kita semua menggunakan aplikasi Pak Kominfo. Jadi ini harus digagas, arahan dari beliau. Yang kami hormati DPTSP hadir. Ya, ini kemarin arahan dari Pak PJ Bupati di Lombok untuk kita semua, termasuk Kadis Bapak Kadis Pariwisata. Ternyata yang membangun hotel di Lombok itu adalah investor, bukan Pemda, sehingga kita harus mencari investor. Yang kami hormati yang mewakili Nakertran, ada Nakertran, Naker. Ini mohon izin Pak PJ Bupati, Bapak Kepala Naker itu tidak bisa hadir karena ada rekan yang mau menanamkan investasi di Teluk Bogang dari Taiwan. Nanti akan melapor kepada Pak PJ, sehingga investasi yang akan masuk di Kobar ini akan semakin besar. Yang kami hormati masih ada Kepala OPD yang perlu saya sebutkan ya, BPBD. Nah, ini Kecamatan Pangkalan Lada ini adalah sebuah kecamatan yang hampir tidak kena bencana, sehingga usulan tentang jembatan ke pemerintah pusat tidak bisa dapat ya Pak ya. Akhirnya harus dari pemerintah kabupaten Pak Hasim dari Dinas PUPR. Yang kami hormati seluruh Kepala OPD yang mewakili, teristimewa rekan-rekan saya dan Bapeda, hadir Bu Sekretaris dengan Bu Kabit Ekonomi. Yang kami hormati Forkompimcam untuk Pangkalan Lada, Bapak Ibu Kepala Desa dan Desa Pemekaran, termasuk BPD, dari perusahaan, tokoh masyarakat, dan seluruh peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat datang di Musrembang, Kecamatan Pangkalan Lada. Bapak PJ Bupati dan hadirin sekalian saya hormati, pertama-tama perkenankanlah saya mengajak Bapak dan hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita diberikan kesehatan nikmat mengikuti musrenbang KKPD Kecamatan tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah hari kedua pelaksanaan musrenbang kecamatan, dan mudah-mudahan hasil diskusi hari ini adalah lebih baik dari yang kemarin. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada tim dari Kecamatan Pangkalan Lada, Pak Camat, terima kasih atas seluruh upaya yang telah dilakukan untuk mempersiapkan, memfasilitasi dalam pelaksanaan tahap proses perencanaan ini. Bapak PJ Bupati dan hadirin sekalian kami hormati, tema pembangunan tahun ini adalah penguatan harmoni sosial politik dan kestabilan ekonomi yang berkelanjutan
menuju global yang harmonis dan sejahtera. Kami laporkan juga Pak PJ Bupati bahwa Pangkalan Lada ini adalah termasuk kecamatan yang sudah memproduksi dari sektor sekunder, dari sektor primer ke sektor sekunder dan sektor jasa. Artinya Pak Alvan bahwa UMKM sudah jalan. Kemarin kita expo, berarti yang dibutuhkan di sini adalah sentuhan-sentuhan hilirisasi sebagaimana arahan Bapak Presiden bahwa produk-produk kita harus hilirisasi. Tadi disampaikan tadi ada produk baru yaitu Thales. Thales itu kalau porang juga Thales itu di Jawa Timur dengan menghasilkan dana 100 juta untuk menambah peralatannya, maka begitu langsung dari keluar uji Thalesnya, keluar langsung sudah masuk packing sehingga langsung masuk ke pasar. Nah, hal-hal ini yang mungkin barangkali bisa kita tiru sebagaimana laporan dari Pak Camat, termasuk juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Saya dengar di Kecamatan Pangkalan Lada ini sudah one village, one product. Sehingga juga dalam perencanaan tahun ini, pengalaman kita tahun kemarin hampir 40 miliar untuk mengakomodir musrenbang kecamatan, 40 miliar. Berarti tahun ini plus minus kita anggap 45 sampai 48 miliar. Berarti kurang lebih 500 juta per desa. Tinggal diprioritaskan. Arahan Bapak PJ Bupati kemarin bahwa kita tampung dulu semua, sebagaimana laporan dari kecamatan tadi sudah ditampung di dalam sistem. Ternyata sudah ditampung dalam sistem. Sekarang kita memprioritaskan mana yang akan kita biayai. Dana banyak. Tidak hanya mengharapkan dari APBD Kabupaten Kota Barat, tapi kita sudah memperbaiki perda Pak Sutiana, bahwa perda CSR telah kita bentuk forum CSR. Bu Kris tanya saya malam-malam jam 1 malam, Pak, forum CSR itu sudah berjalan apa belum? Wah, saya pikir nih Bu Kris ini menguji saya. Belum Bu, nanti kita jalankan sama-sama. Jadi karena setiap ada persoalan tentang masyarakat dengan kebun, maka saya bilang Pak Bu Kris, kita utamakan CSR-nya. Bu Kris tanya supaya jangan beban dia saja, saya pikir nih. Udah Pak, Pemda mainkan CSR-nya, siap Bu gitu ya. Jadi artinya peran pemerintah daerah dalam hal ini nanti perusahaan sudah di arahan Pak PJ Bupati akan ada desa binaan dari masing-masing perusahaan untuk menangkap CSR yang dia sesuai ketentuan. Bapak PJ Bupati akan menghormati bahwa dasar pelaksanaan forum ini adalah salah satunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan terakhir telah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dapat kami informasikan untuk seluruh kepala OPD. Begitu selesai perencanaan, maka sudah siap untuk lelang. Karena sudah terintegrasi antara SIPD dan SIRU. Maka tidak ada lagi istilah lambat lelang. Karena SIRU sudah terintegrasi dengan SIPD. Begitu nanti kita selesai di bulan Maret, maka semua Pak Ketua DPR yang mewakili bahwa itu sudah masuk dalam sistem SIRU, tinggal diklik, sehingga ini akan mempercepat kegiatan-kegiatan kita. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah membahas dan menyepakati daftar usulan prioritas kegiatan dari desa kelurahan menjadi prioritas kegiatan di kecamatan. Kami laporkan Bapak PJ bahwa semua usulan kepala desa ini sudah masuk dalam sistem, tinggal nanti memilih dan memilah. Juga untuk bahan pokir juga sudah tersedia dalam kamus usulan, sehingga ini tinggal masuk dalam sistem, nanti diinput melalui DPRD, maka akan masuk lagi dalam sistem. Begitu masuk, kita siap lelang. Kami sudah mampu mempersiapkan lelang mulai di bulan Agustus. Begitu kuah PPAS, maka persiapan lelang sudah kita siapkan. Maka sudah ada yang kontrak di bulan Januari, per tanggal 5 Januari kemarin sudah ada yang kontrak.
ada di rumah sakit yang sudah terkontrak, ada juga di Bapeda, ada juga di PU, ada juga di teman-teman SKPD lain. Sehingga sudah ada kemajuan dari sekarang dengan penggunaan sistem itu. Peserta musrenbang adalah unsur kecamatan, pengurus partai politik tingkat kecamatan dan anggota DPRD berdasarkan daerah pemilihan setempat, delegasi desa, unsur kelembagaan tingkat kecamatan, perwakilan kelompok profesi, perusahaan, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Pangkalan Lada. Musyawarah ini nanti akan dibagi 3. Yang pertama akan dibagi 3. Pertama nanti pembukaan. Setelah pembukaan kita akan mendengarkan juga pokok-pokok pikiran DPRD nanti. Setelah itu kita mendengar juga dari perwakilan desa, terakhir nanti DES. Jadi nanti pada forum ini setelah masih dalam konteks pembukaan, nanti kami mohon juga perkenan dari Bapak Ibu anggota Dewan menyampaikan pokok-pokok pikiran walaupun hanya waktunya tidak terlalu lama. Baik, musrenbang KPD adalah mekanisme verifikasi awal terhadap APBD tahun 2024 dan nanti akan dikolaborasikan dengan pendanaan. Pendanaan yang sekarang, maka hari ini tim kita Bapeda dengan SKPD sudah bisa merumuskan mana yang akan masuk melalui APBD desa, mana yang akan masuk melalui APBD kabupaten, mana yang akan masuk melalui pokok-pokok pikiran DPR, mana yang akan masuk melalui APBD provinsi, mana yang mau diusulkan melalui DAK, dan mana yang akan bersumber dari CSR perusahaan. Setelah musrenbang kabupaten, pemerintah Kabupaten Kota Barat telah melegalkan sebuah mekanisme baru, yaitu BAHAU. Jadi nanti akan ada lagi BAHAU untuk mengintegrasikan mana yang akan dibantu oleh NGO, mana yang akan dibantu oleh perusahaan, dan mana yang menjadi urusan pemerintah. Bapak PJ Bupati dan hadirin sekalian saya hormati, dapat kami informasikan bahwa rekapitulasi usulan yang akan dibahas dalam musrenbang KPD tingkat kecamatan Pangkalan Lada tahun 2024 sudah tersedia di aplikasi SIPD 81 usulan dari 11 desa di kecamatan Pangkalan Lada. Namun demikian, tidak kalah pentingnya adalah jangan khawatir juga mengusulkan yang di luar dari yang sudah masuk dalam sistem, karena itu nanti akan bisa ditangkap oleh Pak Rustam yang berkaitan dengan sekolah SMA atau pendidikan di tingkat desa, masih bisa ditangkap oleh Bu Kris yang berkaitan dengan persoalan pertanian, termasuk yang hari ini dapat kami laporkan Pak PJ, kemarin kita dipimpin oleh Bapak Mendagri, Bapak PJ Bupati menghadiri langsung bahwa kita termasuk kabupaten terbaik dalam rangka pelaksanaan kegiatan di kabupaten. Terutama kita semua. Hanya ada satu poin yang menjadi perhatian pemerintah untuk kita adalah inflasi. Yang lainnya sudah berjalan dengan sesuai dengan koridor. Stunting kita di bawah nasional, kemiskinan kita di bawah nasional. Hanya inflasi kita masih di poin 3,31 yang seharusnya adalah maksimal 1. Jadi hanya inflasi. Jadi kemarin diumumkan bahwa pemerintah Kabupaten Kota Barat termasuk salah satu kabupaten yang baik dan hanya inflasi yang perlu kita kendalikan secara bersama-sama. Maka Pak Alvan dari Keperindak sudah menyiapkan rencana kerja, rencana aksi apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan inflasi. Dapat kami laporkan Bapak PJ Bupati bahwa laporan triwulan 3 untuk pelaksanaan tugas PJ Bupati Kota Barat sedang berproses dan laporan inflasi yang kemarin sudah tak boleh lagi dimasukkan di input kembali. Maka dari tim kabupaten telah mempersiapkan kegiatan-kegiatan sidak pasar, lalu kemudian kunjungan ke desa-desa, nanam kelompok dan lain sebagainya telah disiapkan, yang nantinya akan disiapkan menjadi bagian dari laporan dari PJ Bupati bahwa kita sudah berbuat di tahun 2023.
Bapak PJ Bupati yang kami hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan pada saatnya nanti. Mohon kesediaan Bapak PJ untuk memberikan sambutan arahan sekaligus membuka secara resmi acara musrenbang KPD tingkat Kecamatan Pangandaran tahun 2024. Saya dititipi oleh Bu Sekretaris Pantun. Makasih ya Bu Sekretaris. Pagar terbuat dari besi. Besi dicat warnanya merah. Mari bersama berkolaborasi, bantu pemerintah membangun daerah. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Insinyur Juni Butok STMTP atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya. Marilah sejenak kita simak bersama sambutan Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat kepada Bapak Sutiana. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kami menyampaikan pidato sambutan dari Ketua DPRD Kabupaten Waringin Barat, pertama permohonan maaf, beliau tidak bisa hadir di tengah kita, beliau ada kegiatan lain, dan juga beliau salam kepada kita semuanya. Dan juga ada anggota KPU 3 yang tidak hadir karena beliau ada kegiatan di luar daerah. Bu Sri ada di Palangkaraya, ada kegiatan. Kemudian Pak Samsudi, beliau masih ada di Bogor. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan pidato dari Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat. Pidato sambutan Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat dalam acara pembukaan musyawarah rencana pembangunan Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun anggaran 2024 tingkat kecamatan Kabupaten Kota Waringin Barat pada tanggal 1 Januari 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Saudara PJ Bupati Kota Waringin Barat, Bapak Anang Dirjo, SPM. Yang terhormat saudara anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, khususnya DPR 3. Yang terhormat saudara PLT Sekda Kabupaten Waringin Barat, para kepala organisasi perangkat daerah yang berkesempatan hadir pada kegiatan hari ini. Yang saya hormati camat beserta forum koordinasi pimpinan kecamatan, segenap pimpinan perusahaan BUMN maupun swasta. Yang terhormat Saudara Kepala Desa, Ketua BPD, dan seluruh peserta musrenbang yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka pelaksanaan musrenbang RKPD di Kecamatan Pangandaran. Kita pahami bersama bahwa musrenbang ini adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan stakeholder di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa serta menyepakati usulan lintas desa sebagai dasar penyusunan rencana kerja organisasi pemerintah daerah untuk tahun depan. Kegiatan ini dirasakan sangat strategis dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan, di mana terjalin konektivitas dan sinergi dari struktur pemerintah rendah, yaitu desa atau kelurahan,
dengan pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat. Sebagaimana tujuan dilaksanakan musrenbang ini yaitu untuk membahas dan menyepakati usulan desa atau kelurahan yang menjadi prioritas di wilayah kecamatan, serta menetapkan prioritas pembangunan yang belum tercakup oleh pemerintah desa atau kelurahan. Saya harapkan pelaksanaan nantinya akan memperoleh prioritas kegiatan yang dapat menjangkau kepentingan masyarakat yang lebih luas, guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat, baik di bidang sosial, lebih-lebih di bidang ekonomi. Dalam pengambilan keputusan nantinya bukan sekedar pertimbangan pemerataan, apalagi hanya kepentingan sebagian pihak semata. Hal ini penting diperhatikan mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan yang harus disediakan pemerintah. Sementara anggaran yang tersedia tidak mampu memenuhi semua kebutuhan tersebut. Saya harapkan juga kepada saudara camat dan dinas terkait untuk mencari peluang anggaran pembangunan lain seperti CSR perusahaan dan swadaya masyarakat agar percepatan pembangunan di wilayah kita bisa segera diwujudkan. Perlu dibangun kesadaran bersama bahwa apa yang kita bangun pada dasarnya adalah untuk kepentingan kita juga. Jadi tidak semata-mata menunggu anggaran dari pemerintah. Saudara PJ Bupati, Forum Musyawarah tentang Pembangunan Musrenbang dan hadirin yang berbahagia. DPRD sebagai lembaga perwakilan di daerah terlibat langsung dalam semua tahapan pelaksanaan pembangunan di daerah sesuai trifungsi DPRD yaitu pembentukan perda, penyusunan anggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya di daerah. Maka perlu untuk melibatkan diri dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan agar pelaksanaan trifungsi dimaksud dapat berjalan efektif dan profesional. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan juga bahwa DPRD sebagai perwakilan masyarakat memiliki hak untuk menyusun perencanaan pembangunan dari aspek politis. Oleh karenanya, diperlukan sinkronisasi apa yang menjadi usulan masyarakat melalui musrenbang dengan usulan masyarakat yang disampaikan kepada lembaga DPRD melalui pelaksanaan proses. Kita semua komitmen bahwa apa yang direncanakan adalah semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saudara PJ Bupati, Forum Musyawarah Rencana Pembangunan dan hadirin sekalian yang saya hormati. Sesuai tema pembangunan Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2024 yaitu penguatan harmoni sosial politik dan kestabilan ekonomi yang berkelanjutan menuju Kobar harmonis dan sejahtera. Pada prinsipnya, DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat mendukung penuh setiap upaya yang akan diambil oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan Kobar yang lebih sejahtera dan harmonis. Apa yang telah dirumuskan dalam 5 prioritas pembangunan saya harapkan dapat disinkronisasi sejak dini mulai dari musrenbang ini. Selanjutnya, memperhatikan agenda 5 tahunan bahwa tahun 2024 nanti terdapat event besar nasional berupa pemilu yang akan memilih wakil rakyat dari pusat sampai daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, dan kemungkinan akan dilanjutkan dengan pilkada serentak. Event tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi kebijakan anggaran pembangunan dari pusat hingga daerah. Mengingat anggaran yang diperlukan untuk membiayai pemilu ini cukup besar. Di sisi lain, biaya sosial yang akan dikeluarkan di masyarakat juga tidak kalah besarnya sebagai dampak langsung dari rangkaian proses demokrasi, terutama pada saat kampanye. Saya mengharapkan kita semua dapat mengantisipasi bukan hanya terkait kemungkinan penurunan anggaran pembangunan, tetapi potensi risiko sosial juga perlu dimitigasi dan direncanakan penanganannya dengan baik, mulai di tingkat daerah maupun sampai di tingkat kecamatan dan desa kelurahan. Saudara PJ Bupati, Forum Musyawarah Rencana Pembangunan dan hadirin sekalian yang saya hormati. Akhirnya saya mengucapkan selamat melaksanakan musyawarah. Semoga tercapai kesepakatan terbaik yang dapat ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan apa yang kita cita-citakan untuk mewujudkan Kota Waringin Barat yang sejahtera dan harmonis segera tercapai. Sebelum kami tutup, Pak PJ, sambutan dari Pak Ketua,
kami berharap bagaimana agar yang dicita-citakan oleh masyarakat yang terbentuk dalam koperasi sekunder, Pak WJ. Jadi koperasi sekunder ini ada 7 koperasi primer yang berada di Pangkalan Lada, Arut Selatan, dan Kumeng, yang mencita-citakan mempunyai pabrik kelapa sawit yang sudah mendapatkan restu dari Pak Presiden. Jadi harapan kami dari 16 item syarat ya, yang disyaratkan dari BPDTKS itu kurang 5 item, Pak. Jadi mayoritas sudah terpenuhi. Oleh karenanya harapan besar di tahun 2023 ini nanti Bapak bisa meletakkan batu pertama. Ini harapan kita. Harapan kita betul-betul di 2023 itu bisa dapat realisasi. Mungkin itu Pak PJ. Demikian sambutan dari Bapak Ketua Koperasi Kabupaten Kota Waringin Barat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sudiana atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya. Marilah sejenak kita simak bersama sambutan dan arahan PJ Bupati Kota Waringin Barat sekaligus membuka rangkaian acara Musrenbang RKPD Kabupaten Kota Waringin Barat tahun anggaran 2024. Kepada Bapak Anang Dirjo SPNN disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Tapi alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita bisa melaksanakan dan menghadiri acara kegiatan tahunan, yaitu Musrenbang tingkat kecamatan, yaitu Kecamatan Pangkalan Lada, yang juga sebelumnya melaksanakan Musrenbang tingkat desa, ya. Tapi sebelumnya saya memberikan yang saya hormati, yang terhormat, yang saya banggakan, ya, yang mewakili ketua komisi serta anggota, yang saya hormati Bapak PT Sekda, yang saya hormati Pak Dan Ramil, ya, Pak Kapolsek, Camat, yang sama-sama kita banggakan, ya, yang nanti akan melaksanakan program kegiatan di Kabupaten Waringin Barat, seluruh SOPD, ya, yang hadir pada hari ini, ya, dan yang sangat kita banggakan masyarakat, ya, tokoh masyarakat, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya mengucapkan dan menyampaikan apresiasi pada pemerintah Kecamatan Pangkalan Lada yang sudah mempersiapkan kegiatan dengan sebaik-baiknya, ya.
Kalau kita lihat ini sudah bagus ya, semuanya masuk di ruangan ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa perencanaan ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ya, bahwa perencanaan nasional, provinsi, daerah, ya, desa sampai ke tingkat RT dusun. Jadi dalam hal ini semua permasalahan masyarakat itu sudah kita minta gitu. Mulai dari tingkat yang paling bawah ya, masalahnya sampai ke tingkat kabupaten. Nah nanti ini kita olah ya berjenjang, yang nanti kita masukkan masalahnya ke masing-masing SOPD yang menangani. Jadi nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Makanya SOPD dibentuk berapa puluh untuk menangani masalah-masalah yang memang menjadi masalah di masyarakat. Ya. Kita bersama-sama, baik dari tingkat RT, dusun, desa, ya, kecamatan, kabupaten, ayo kita bergandengan tangan untuk membantu masyarakat kita. Ya. Nah, apa yang kita akan lakukan hari ini adalah semata-mata bagaimana masyarakat kita bisa sejahtera. Ya. Bagaimana masyarakat kita punya pekerjaan, bagaimana masyarakat kita punya penghasilan. Kita ini banyak yang menampung aspirasi masyarakat. RT menampung aspirasi, dusun menampung aspirasi, kepala desa, lurah menampung, ya. Kemudian DPRD banyak. Hanya saja bagaimana kita apa yang lebih kita fokuskan. Terkadang usulan banyak, tetapi kita melihat pada akhirnya nanti apakah ini memang bisa berkelanjutan atau hanya sekali saja. Ini yang kita pilih-pilih. Kalau nanti bisa berkelanjutan, ini yang kita utamakan. Terkadang usulan masyarakat kita, kalau di acara seperti ini di kecamatan ada orang tertentu saja yang hadir. Masyarakat paling bawah mungkin tidak bisa hadir atau mereka repot mengerjakan pekerjaan di lahan. Ini tidak sempat ikut acara pemerintahannya seperti ini, sehingga nanti DPRD ya, yang lagi semakin tajam ke bawah mencari aspirasi-aspirasi yang memang tidak tersampaikan di sini. Sehingga nanti saya minta setelah musrembang kecamatan berakhir di Kabupaten Kota Barat, saya akan melakukan coffee morning dengan seluruh DPRD supaya mempunyai persepsi yang sama, mempunyai apa yang harus kita lakukan terhadap Kobar. Kalau kita sama-sama seperti itu, mudah-mudahan ya, pembangunan bisa meningkat, ada perubahan ya. Karena kita didorong selalu untuk melakukan peningkatan pembangunan ya. Walaupun tidak semuanya harus dituntaskan ya. Berapapun bupatinya ada terus permasalahan, ada terus usulan. Namun apa yang menjadi kendala dan permasalahan semaksimal mungkin bisa kita lakukan terbaik untuk masyarakat kita ya. Loyalitas ya.
yang lebih utama. Karena tanpa loyalitas, ya, tanpa kepatuhan, tanpa disiplin, tidak mungkin kita bisa bersama-sama untuk membangun Kobar. Makanya hari ini saya minta tadi kepada Pak Camat, mana usulan seluruh kepala desa, supaya nanti bisa dipilah mana yang nanti bisa didanai dengan CSR, mana nanti yang bisa didanai dengan dana desa, mana nanti yang bisa didanai dengan kabupaten, provinsi, dan pusat. Ya, kita jangan mengandalkan dana kabupaten, jangan juga mengandalkan dana desa, karena itu kecil. Kita harus mengandalkan dana pusat, karena di sana sangat besar sekali. Ya. Sehingga nanti setelah berakhirnya kita musyawarah perencanaan di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, bisa langsung ditindaklanjuti oleh SOPD. Kita bersama-sama DPR, ya, untuk mengusulkan mana yang menjadi prioritas provinsi dan pusat, sehingga semuanya pendanaan sesuai dengan apa yang menjadi wewenang masing-masing. Saya berharap bahwa dengan hadirnya, ya, seluruh SOPD yang ada nanti bisa memastikan, ya, usulan masyarakat yang memang menjadi prioritas. Ya. Namun ini masih belum lengkap kalau aspirasi dari DPRD belum masuk. Yang saya katakan bahwa aspirasi ini sangat tajam ke bawah. Karena terkadang masyarakat yang kecil malu, takut untuk menyampaikan permasalahan mereka. Sehingga perlu kita kumpulkan semua. Nanti biasanya DPRD setelah Musrembang turun lagi ke lapangan, ya, untuk mencari yang memang belum masuk, ya, dan memang merupakan kebutuhan green dari masyarakat kita, sehingga nanti pada saatnya kita bisa menampung, ya, kemudian merealisasikannya ke masing-masing SOPD, ya, untuk dilaksanakan dan untuk didanai. Nah, setelah masuk, ya, usulan semua, baru saya bisa membagi dana untuk masing-masing SOPD. Ya. Karena kalau kegiatannya belum masuk dikasih dana, nanti bilangnya nggak cukup. Ya. Memang aturannya seperti itu. Kalau mau beli harus direncanakan barang apa. Kalau usulannya belum lengkap, dikasih dana, nah ini namanya seadanya. Cukup duitnya, sisanya nanti. Akhirnya berterus berkelanjutan nanti sampai bertahun-tahun tidak realisasi. Nah, kegiatan ini saya mengajak saudara-saudara sekalian, mari kita membantu masyarakat kita tingkat menengah ke bawah, melakukan dengan ikhlas, semangat. Mudah-mudahan dengan adanya kebersamaan kita ini, ya, untuk membantu membangun Kobar, ya, mulai tingkat bawah, ya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan segera bisa kita capai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Karena ini ada des, silakan nanti masing-masing SOPD, ya, untuk
melihat, ya, menampung, ya, apa yang menjadi usulan, ya, kebutuhan masyarakat kita. Yang penting usulan, ya, program kegiatan harus sinergi. Kita harus menyesuaikan provinsi dan pusat apabila mau mengusulkan ke yang lebih tinggi. Lalu nanti usulan yang tidak tertampung di provinsi dan pusat ditampung APBD. Kemudian yang tidak tertampung di APBD masuk di dana desa. Kemudian CSR, ya. Dan masih banyak, ya, pendanaan kemarin dari UNICEF, ya, Amerika, rapat di Jakarta, banyak program-program yang ditawarkan, hanya kita saja jeli enggak. Ada peluang mana lagi, ya, kali-kali. Selain yang saya sebut itu banyak, ya, jadi yang bisa kita usulkan untuk bisa membangun daerah kita. Saya minta kepada seluruh kepala SOPD, ya, banyak-banyak mencari informasi apa yang bisa kita usulkan supaya pendanaan di Kabupaten Kota Bali ini bisa lebih banyak lagi, karena usulnya banyak, uangnya kurang. Termasuk vaksin COVID. Kemarin sudah saya suruh Pak Rois minta dikasih berapa, Pak Rois? 5.000, 6.000, ya, 6.000 vaksin. Itu karena diminta, gitu, dikasih. Nah sekarang berapa masyarakat kita yang belum vaksin? Minta lagi, pasti dikasih. Nah hal-hal yang seperti itu, jadi ada masalah, cari tempat di mana bisa kita minta. Nah sampai peluang ada tapi kita tidak melaksanakan, ya, vaksinnya ada di pusat, kita tidak minta, kita tidak memaksin masyarakat kita. Nah ini tugas kita, tugasnya ada masing-masing, infrastruktur, dinas PU, kesehatan, dinas kesehatan, desa, PMD, ya. Jadi semua kepala dinas ada tugas masing-masing. Saya harap semua kepala dinas supaya melaksanakan tugas dan fungsinya, ya, dengan semangat yang membangun Kobar. Ya. Mudah-mudahan, ya, ke depan Kobar semakin jaya. Saya juga melihat tema pembangunan yang diusung pada tahun 2024, penguatan harmoni sosial politik dan kestabilan ekonomi yang berkelanjutan menuju Kobar yang harmonis dan sejahtera. Artinya politik harus politik yang berkualitas, politik yang membangun, bukan politik yang mengadu domba, bahkan membuat haru-haru. Saya yakin, ya, kalau kita semua kompak, merah, kuning, hijau, biru, ya, kita semua sama. Ya. Kalau saya sebagai PJ Bupati, nggak ada itu merah, kuning, hijau, biru, semuanya saudara saya. Semuanya mitra kita untuk membangun Kobar. Makanya saya bilang tadi, nanti setelah selesai musrembang kecamatan, setelah selesai mereka reses lagi di desa dan kecamatan, kita akan lakukan pembangunan. Sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat kita bisa akomodir, ya, dengan banyak sumber-sumber yang masuk.
Nah ini yang harus kita jaga. Pemerintah tidak boleh berkotak-kotak, apalagi kepala dinas. Jangan sampai, karena ini tugas kita, ya. Bukan tugas saya untuk nantinya saya suruh umpamanya kepala dinas begini, bukan untuk saya, untuk masyarakat itu. Tetapi tolak apabila saya memerintahkan untuk melanggar hukum. Kalau demi kepentingan masyarakat, ayo DPRD, kepala dinas, camat, ya. Karena dengan adanya kebersamaan kita, mudah-mudahan ya, pembangunan ini bisa cepat, bagus. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan musrenbang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah kita. Lakukan semua hati ya demi masyarakat Kobar Semakin Jaya. Yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musrenbang tingkat kecamatan di Kecamatan Panangkan Lada saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Anang Dirjo SPMN atas sambutan arahan sekaligus membuka rangkaian acara musrenbang RKPD Kabupaten Kota Waringin Barat. Hadirin yang kami hormati, pada rangkaian acara pembukaan musrenbang RKPD Kabupaten Kota Waringin Barat tahun anggaran 2024 tingkat Kecamatan Pangandaran. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.